Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera dinilai bisa menggagalkan upaya pencapresan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sebab, para pimpinan ketiga partai itu hingga kini masih belum sepakat. Narasinya baik Bang Zaki maupun Bang Pipin, saya melihat ada tiga hal. Yang pertama, godaan itu ternyata ada. Nah, ini masih malu-malu kan tadi ya, sudahlah, godaan itu ada. Jangan-jangan bukan cuma 2 menteri, lebih dari itu ya. Kalau melihat apa yang mereka sampaikan. Tapi kan mereka nyatakan dengan cepat, tidak boleh dinyatakan di depan umum. Nah, yang kedua, yang selalu menjadi menarik adalah mereka sedang menuju pada persatuan. Dan bahkan disebut berpihak 4 sudah. Berpihak 4 itu Nasdem, PKS, Partai Demokrat, sekaligus rapat-rapatnya sudah mengajak Anies. Tapi kan dari situ justru menjadi ada kekurangan, yaitu cawapresnya kapan, gitu ya. Nah, mereka ini kan kepeloporan di depan, yang saya katakan tadi, momentum yang nanti akan menyeret-nyeret partai lain. Apakah ikut irama mereka adu cepat, atau tenang saja? Dua-duanya ini punya strategi dan punya keuntungan maupun kelemahan. Keuntungannya misalnya mereka bisa lebih tenang kan melihat ini kapan betul-betul ada ketemu hari yang baik di bulan Desember misalnya, hari kesetiakawanan misalnya, lalu ketemu, oh ini capres, ini cawapresnya, baru mereka bersikap terhadap itu. Nah, tetapi pada sisi lain betul juga, kenapa disebut sini rapuh atau tidak, Taman Sari oligarki itu kan berusaha untuk tidak memperoleh lawan yang tangguh. Ya, kalau bisa kita punya calon nggak usah hebat-hebat banget, asal lawannya lebih parah dari kita. Itu prinsip Taman Sari oligarki. Taman Sari oligarki. Nah, saya mau ke depan dengan mengatakan gini, ini pilihannya juga sulit atau rapuh dalam konteks bukan hanya cawapres. Orang kurang memikirkan, misalnya gini, apakah kedua partai ini yang bersama-sama dengan Nasdem sepakat untuk, nanti orang rame lagi nih marah-marah. Apa nih? Misalnya gini kan, perubahan dan perbaikan. Apakah mau mengatakan kontinuitas pembangunan, ya kan? Atau mengatakan enggak semua gitu. Ini belum tentu sama loh antara PKS dengan Nasdem. Malah isu yang agak lebih runcing misalnya IKN dilanjutkan apa enggak, itu sudah lebih pada level empirik. Jangan ke sana dulu, nanti lebih banyak yang marah. Tapi perubahan dan perbaikan ini itu masuk ke kontinuitas pembangunan atau ada yang berubah gitu. Nah, itu menarik. Di situ menurut saya bisa masuk ke dalam tanda petik yang kaku tadi. Saya mau pertajam gini, bukan hanya soal godaan 3 menteri misalnya, tapi lebih daripada itu kontinuitas atau perubahan. Kalau memang menjawab gini, tetap ada kontinuitas seperti salah satu di antara mereka, tapi juga ada perubahan. Orang bilang, kita pilih Puan sama Ganjar aja. Kalau nggak Prabowo, karena kontinuitasnya lebih besar. Wartaekonomi.co.id. Kenyataan dari Anies Baswedan belum daftar. Nasdem CS miliki resiko bubar. Politik itu dinamis. Pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti bagaimana Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera sudah sama-sama deklarasi mendukung Anies Baswedan. Dirinya mengatakan hal tersebut adalah sebuah langkah yang tepat dalam memastikan majunya mantan Menteri Pendidikan itu di Pilpres 2024. Namun menurutnya, ketiga partai tersebut harus melakukan deklarasi soal koalisi bersama-sama dan secara resmi. Dengan dukungan 3 partai itu, Anies sudah bisa menjadi capres. Namun yang jadi pertanyaan adalah sosok yang akan menjadi cawapres mendampingi Anies. Posisi ini akan sangat menentukan. Itu yang masih menjadi pertanyaan. Politik masih sangat dinamis, papar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selama cawapres belum ditetapkan dan paslon belum didaftarkan ke KPU, masih ada potensi koalisi akan bubar. Jika ada satu partai yang membelot, tak tertutup kemungkinan koalisi ini tidak sampai ke pemilu. Sebelumnya, Majelis Tinggi Partai atau MTP Demokrat secara resmi menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan pertemuan MTP Demokrat itu berlangsung pada Rabu 1 Maret.
Forum tersebut dihadiri langsung oleh SBY selaku pemimpin dari MTP. Ini akan memberikan kekuatan hukum terhadap deklarasi Partai Demokrat yang sebelumnya disampaikan ke publik pada tanggal 26 Januari 2023, ujar AHY. Keputusan mengusung Anies tidak didasari pertimbangan semalam, namun telah melalui proses panjang. Sosok Anies dinilai sesuai dengan aspirasi perubahan yang banyak diserap partai selama safari ke masyarakat. Dengan keluarnya keputusan MTP, ikhtiar untuk membentuk koalisi perubahan sudah terpenuhi dari sisi administratif. Sebab keputusan kebijakan partai secara hukum ada di MTP. Sebelumnya, Partai Nasdem dan PKS juga sudah menyelesaikan melalui mekanisme masing-masing. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera dinilai bisa menggagalkan upaya pencapresan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Sebab, para pimpinan ketiga partai itu hingga kini masih belum sepakat. Narasinya baik Bang Zaki maupun Bang Pipin, saya melihat ada tiga hal. Yang pertama, godaan itu ternyata ada. Nah, ini masih malu-malu kok tadi dapat ya. Sudahlah, godaan itu ada. Jangan-jangan bukan cuma 2 menteri, lebih dari itu ya. Kalau melihat apa yang mereka sampaikan. Tapi kan mereka nyatakan dengan cepat tidak boleh dinyatakan di depan umum. Nah, yang kedua, yang selalu menjadi menarik adalah mereka sedang menuju kepada persatuan. Dan bahkan disebut berpihak 4 sudah. Berpihak 4 itu Nasdem, PKS, Partai Demokrat, sekaligus rapat-rapatnya sudah mengajak Anies. Tapi kan dari situ justru menjadi ada kekurangan, yaitu cawapresnya kapan, gitu ya. Nah, mereka ini kan kepeloporan di depan. Yang saya katakan tadi, momentum yang nanti akan menyeret-nyeret partai lain. Apakah ikut irama mereka adu cepat, atau tenang saja. Dua-duanya ini punya strategi dan punya keuntungan maupun kelemahan. Keuntungannya misalnya mereka bisa lebih tenang kan melihat ini kapan betul-betul ada ketemu hari yang baik di bulan Desember misalnya, hari Kesetiakawanan misalnya, lalu ketemu oh ini capres ini cawapresnya, baru mereka bersikap terhadap itu. Nah, tetapi pada sisi lain betul juga kenapa disebut sini rapuh atau tidak. Taman Sari oligarki itu kan berusaha untuk tidak memperoleh lawan yang tangguh. Ya, kalau bisa kita punya calon nggak usah hebat-hebat banget asal lawannya lebih parah dari kita. Itu prinsip Taman Sari oligarki. Oligarki. Nah, saya mau ke depan dengan mengatakan gini. Ini pilihannya juga sulit atau rapuh dalam konteks bukan hanya cawapres. Orang kurang memikirkan. Misalnya gini, apakah kedua partai ini yang bersama-sama dengan Nasdem sepakat untuk nanti orang rame lagi nih marah-marah. Apa nih? Misalnya gini kan, perubahan dan perbaikan. Apakah mau mengatakan kontinuitas pembangunan, ya kan? Atau mengatakan enggak semua gitu. Ini belum tentu sama loh antara PKS dengan Nasdem. Malah isu yang agak lebih runcing misalnya IKN dilanjutkan apa enggak misalnya. Itu sudah lebih pada level empirik. Jangan ke sana dulu, nanti lebih banyak yang marah. Tapi perubahan dan perbaikan ini itu masuk ke kontinuitas pembangunan atau ada yang berubah gitu. Nah, itu menarik. Di situ menurut saya bisa masuk ke dalam tanda petik yang kaku tadi. Saya mau pertajam gini, bukan hanya soal godaan 3 menteri misalnya, tapi lebih daripada itu kontinuitas atau perubahan. Kalau memang menjawab gini, tetap ada kontinuitas seperti salah satu di antara mereka, tapi juga ada perubahan. Orang bilang, kita pilih Puan sama Ganjar aja. Kalau nggak Prabowo, karena kontinuitasnya lebih besar gitu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.